Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rumah Belajar Juara. Kita akan membahas persoalan mengenai pelajaran matematika, fisika, dan kimia ya. Gitu. Nah, untuk saat ini kakak akan coba membahas mengenai fisika kelas 10 ya, yaitu mengenai gerak parabola ya. Nah, biasanya beberapa siswa kesulitan di gerak parabola ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dengan melihat video ini akan lebih paham ya. Nah, di gerak parabola itu materinya dibagi 3 ya. Gitu. Yang pertama, kakak nyebutnya gerak parabola murni. Parabola murni itu jadi gerak parabola seperti ini ya. Jadi awalnya dari tanah, kembali lagi ke tanah gitu ya. Nah, di gerak parabola ini dulunya babnya namanya memadu gerak ya, gitu. Karena perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kenapa demikian? Nah, seperti ini penjelasannya. Jadi di sini secara sumbu dia dibagi 2 ya. Ada gerak sumbu X dan ada gerak sumbu Y. Ya. Nah, komponen utama dari gerak parabola adalah kecepatan awal atau kita nyebutnya V0 dan sudut elevasi kita nyebutnya alfa. Nah, jadi di sumbu X ini dia geraknya GLB, gerak lurus beraturan, artinya kecepatannya tetap. Di sumbu Y dia gerakannya GLBB, diperlambat oleh gravitasi ya. Nah, yang pertama di gerak parabola itu formula pertamanya adalah komponen kecepatan awal. Jadi kalau ini diproyeksi namanya V0x, diproyeksi ke sumbu Y namanya V0y. Jadi V0x itu secara vektor adalah V0 cos alfa. Secara sumbu Y adalah V0 sin alfa ya. Nah, kalau parabola ini udah bergerak, nah misalkan sampai sini nih, dia udah bergerak, namanya bukan V0 lagi, namanya V. Nah, di sini itu namanya Vx, di sini itu namanya Vy. Tuh. Vx gimana, Kak? Karena GLB dia tetap. Jadi tetap V0 cos alfa. Vy, nah Vy-nya berubah, diperlambat oleh gravitasi nih. V0 sin alfa, ini artinya kali ya, min G kali T. Sedangkan V-nya sendiri adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Oh, gitu. Ya. Nah, terus komponen apa lagi, Kak? Nah, ketika dia di sini, nah dia ada jaraknya kan? Misalkan kita di sini deh titiknya. Nah, ini namanya itu tingginya itu namanya Y, jarak mendatarnya namanya X. Karena dia GLB, formula X-nya adalah V kali T. Kebetulan V-nya adalah VO cos alfa dikali T. Y-nya sendiri adalah karena dia diperlambat oleh gravitasi, maka V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Inilah rumus-rumus yang berlaku pada parabola murni ya. Jadi formulanya seperti ini. Terus ada titik khusus. Nah, titik khusus itu biasanya titik yang dicari ya. Nah, ini namanya titik tertinggi, ini namanya titik terjauh. Di titik tertinggi itu Vy-nya sama dengan 0. Kok Vy 0, Kak? Karena dia itu titik paling tinggi. Kalau dia Vy-nya nggak 0, dia bergerak lagi ke atas, lebih atas lagi. Nah, sedangkan di sini titik terjauh. Artinya Y-nya sama dengan 0. Ya. Untuk nyari apa sih, Kak? Vy dan Vy 0 dan Y 0? Nah, penghubung semua rumusnya itu adalah waktu. Ya, jadi T-nya. Jadi intinya di gerak parabola itu adalah pertama, komponen utamanya V0 dan alfa.
komponennya yang dicari biasanya waktunya, ya. Jadi langsung aja kita masuk ke soal yang pertama ya, gitu. Nah, misalkan gini. Sebuah meriam dengan kemiringan 30 menembakkan peluru dengan kecepatan awal 300 meter per second ya, gitu. Jadi di sini dapat diketahui V0-nya adalah 300 meter per second, alfanya adalah 30 derajat. Pertanyaan pertama, ketinggian maksimum peluru. Oh, yang kita kenal dengan nama Ymax. Ya, gitu. Tuh, komponen utamanya udah ada ya, V0 dan alfanya ya. Berarti cari apa nih? Nah, Ymax itu sama aja dengan Y. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Y sama dengan V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Dari sini kita lihat nih, V0-nya udah nongkrong, alfanya udah ada. Oh iya Kak, kita cari waktunya. Cara cari waktunya, nah lihat nih di atas formulanya. Oh iya, di titik tertinggi itu PY-nya 0. Nah, PY 0 itu untuk mencari waktunya. Begitu. Jadi di sini untuk mencari waktunya bisa kita tulis VY sama dengan 0 di sini aja ya. VY sama dengan 0. Tulis dulu rumusnya. VY sama dengan V0 sin alfa min GT. Substitusi 0 sama dengan V0-nya 300 dikali sin 30 min kita pakai G-nya angka bagus saja ya 10T. Itu udah kelihatan. Jadi di sini turunin ya, pindahin 10T-nya. 10T sama dengan 300 sin 30, jangan lupa ya. Kelas 10 udah harus mulai hafal. Setengah. Ini 150, jadi T-nya adalah 15 second. Oh, gitu. Substitusi ke sini. V0-nya 300, sin 30 adalah setengah. T-nya adalah 15, min setengah dikali 10 dikali 15 kuadrat. Ya, gitu. Ini dikaliin 150 kali 15, 225. Jadi 2250 ya. Gitu dikurangi 15 kuadrat di 225 kali 10 berarti setengah dikali 2250 ya. Gitu. Berarti sekitar 1125 meter. Tuh, gitu. Paham? Ya. Nah, lanjut berikutnya. Waktu selama peluru berada di udara. Nah, pengertian berada di udara itu gimana, Kak? Nih, kita lihat. Nah, berada di udara itu lagi melayang artinya. Jadi kalau Kakak gambarin kayak gini nih, berada di udara itu dari sini, tuh dari titik awal sampai ke sini. Oh, gitu. Jadi cari waktunya gimana? Y-nya sama dengan 0. Oh, gitu ya. Berarti Y sama dengan 0. Ini bagian A tadi udah selesai. Bagian B, Y sama dengan 0. Tulis rumusnya. 0 sama dengan, kita lihat aja rumus langsungnya ya. 300 dikali setengah dikali T, dicari ya T-nya ya. Min setengah kali 10 dikali T kuadrat. Ini pindah, dihitung dulu 150T min 5T kuadrat. Pindahin ya. Jadi 5T kuadrat sama dengan 150T. T-nya bisa diusir dong. Ya. Itu T-nya coret. Dapat DT-nya 30 detik. Tuh gitu. Ya. Gitu. Jadi caranya emang pakai titik-titik khusus tadi ya. Kalau nggak ada waktunya ya. Jangkauan maksimum yang bagian C. Jangkauan maksimum mana nih? Oh, berarti X-nya. Biasanya disebut dengan X max. Ya, gitu. Jadi bagian C itu X max-nya berapa nih? Jadi X max adalah X juga. VO cos alfa dikali T. Gitu. V0-nya adalah tadi 300. Cos 30 setengah akar 3 ya.
cos alfa sama dengan cos 30 ya, supaya lebih jelas. Setengah akar 3 dikali T-nya yang 30 ini. 30 kali 30, 9.000 dikali setengah. Berarti adalah 4.500 akar 3. Unitnya adalah meter. Paham nggak? Jadi, saran kakak untuk belajar parabola murni ini, pertama kali rumus pegang deh. Lihat dulu rumusnya ya, di samping kalian waktu mengerjakan. Konsepnya seperti ini doang. Ya, gitu. Terus konsepnya gimana, Kak? Oh, pokoknya nyari T-nya dulu kalau belum ada T-nya. Yang penting ada komponen V0 dan alfa. Tuh, seperti itu ya. Nah, tiba-tiba, Kak, di buku ada rumus cepat. Nah, iya, betul, rumus cepat ya. Tapi ingat, guru-guru sekarang udah canggih ya, udah pada tahu ada rumus cepat. Makanya konsep juga harus tetap dipegang ya konsepnya. Nah, ini nih kayak Y-max, ada rumus cepatnya Y-max ya. Gitu. Jadi Y-max itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi kalau pakai rumus ini nggak usah nyari waktunya dulu, langsung tancap aja. Nih kita hitung ya sebagai contoh. Di sini 300 kuadrat dikali sin kuadrat 30 dibagi 2 kali 10, 20. 300 kuadrat, 90.000. Sin 30 kan setengah, dikuadratin, jadi seperempat. Tuh cara ngitungnya gitu per 20 ya. Ini 20-nya hilang, 9.000 dibagi 4 adalah 2.250 bagi 2. Oh iya sama Kak, 1125 meter ya. Jadi untuk soal-soal pilihan ganda ya bisa dipakai juga ya gitu. Tuh. Kak, berarti ada rumus X max dong? Ada rumus X max ya. Kakak tulis di sini aja X max. Jadi X max-nya adalah sama ya, VO kuadrat tapi sin 2 alfa per G gitu. Sin 2 alfa gimana Kak? Kan alfanya 30, berarti sin 2 alfa sama dengan sin 60. Kalian boleh coba ya, apakah jawabannya sama 4.500 akar 3 atau enggak ya, gitu. Mulai terbayang materi parabola ini? Ya, gitu. Nah, berikutnya, Kak, kan nggak selamanya nembakin parabola itu dari tanah, balik lagi ke tanah. Bisa aja dimulai dari ketinggian tertentu. Nah, kakak nyebutnya ini gerak parabola dengan ketinggian awal. Secara ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Jadi ini ada Y0-nya. Nah, ditembakinnya dari sini nih. Tuh, gitu ya. Nanti parabolanya bergerak seperti ini. Oh, ini tanahnya nih ya, jatuhnya tetap ke tanah ya. Oh, gitu ya. Nah, ini juga sama. Komponen awalnya adalah V0 dan alfa gitu ya. Di sini gimana, Kak? Sama aja di sini. VY-nya 0. Di sini gimana? Y-nya 0 sama. Bedanya adalah persamaan Y-nya. Jadi dari rumus-rumus yang tadi itu, yang beda adalah rumus Y-nya doang. Nah, karena Y-nya itu ada Y0, maka rumus Y-nya adalah Y sama dengan Y0 plus V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Tuh, jadi ada tambahan Y0-nya nih. Karena dia bukan dari tanah ya. Kalau tanah kan Y0-nya sama dengan 0. Ya. Cara ngerjainnya gimana, Kak? Nah, cara ngerjainnya kita langsung lihat contoh di bawah ini ya. Nah, sebuah benda dilempar dari bukit dengan ketinggian awal 120 meter. Oh, berarti V0-nya sama dengan 100 ya, meter per second. Ini maksudnya V0-nya. Y0-nya adalah 120 meter.
Alfanya sama dengan 30 derajat. Tuh. Secara konsep, ini udah mudah ya. Kenapa? Karena ada V0 dan alfa. Ciri-cirinya gitu aja. Gitu. Jadi kalau ada istilahnya soal hot, itu pasti salah satu komponennya nggak ada. Jadi kita harus cari. Ya, gitu. Di manakah benda akan mendarat? Oh, ini dong di sini mendarat nih. Tulis aja dulu rumusnya. Y sama dengan apa tadi? Y0 plus V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Cari apa sih, Kak? Cari waktunya ya. Pasti pertama itu cari waktu dulu. Gitu, ininya 0. Terus Y0-nya adalah 120. Ditambah V0-nya 100. Sin 30 setengah ya. Langsung aja. Dikali T min setengah kali 10 kali T kuadrat. Nah, udah kelihatan nih ya, ada apa? 50T min 5T kuadrat tuh. Udah kelihatan nih bakal ada apa ya. Gitu. Jadi, ini namanya quadratic equation atau persamaan kuadrat ya. Gitu. Jadi gimana, Kak? Nah, kalau persamaan kuadrat, gitu. Lihat nih, ini min 5 nih, ganggu dong. Dibagi min 5 aja. Karena semuanya bisa dibagi min 5 ya. Jadi persamaannya adalah T kuadrat bagi min 5 min 10T bagi min 5 plus 24 sama dengan 0. Ya, itu sorry, min ya. Sorry. Nah, ini salah tadi. Ya. Min 24 sama dengan 0. Ya, tinggal kita faktorisasi. Jadi T sama dengan 0. Kalau dikali 24, kalau dikurangi 10. Oh, gitu ya. Jadi, min 12 plus 2. Eksekusinya, T-nya sama dengan 12. T-nya sama dengan negatif 2. Kak, bingung memfaktorkan? Tenang ya, kalau bingung memfaktorkan, kamu bisa lihat di video kakak yang pertama. Itu namanya mengenai penyelesaian persamaan kuadrat ya, gitu. Tinggal dilihat, bentuk-bentuknya udah lengkap kok ya, gitu. Lanjut. Nah, kalau udah dapet T-nya apa? Kan di mana? Di mana itu jarak. Oh, berarti cari X-nya. Rumus X-nya gimana, Kak? Sama, kan yang berubah cuma rumus Y-nya. Oh, X sama dengan V0 cos alfa dikali T. V0-nya adalah 100, cos 30 adalah setengah akar 3. T-nya yang mana, Kak? Nggak mungkin dong T-nya min 2 ya. Jadi ini nggak masuk nih, dikali 12. 12 kali setengah, 6. 6 kali 100, 600. Jadi 600 akar 3 meter ya. Gitu. Terus pertanyaan B-nya apa? Berapakah ketinggian maksimum? Oh iya, Max. Bisa pakai rumus cepat, Kak? Nggak bisa ya, gitu. Jadi ada formulanya lagi. Nah, makanya kalian harus tahu konsepnya saja ya. Ini penyelesaian yang A, penyelesaian B gimana, Kak? Sama, cari dulu waktunya. Oh, jadi VY-nya 0. Yap. Jadi VY sama dengan V0 sin alfa min GT. 0 sama dengan 100 dikali setengah min 10 kali T. Pindah-pindah, 10T sama dengan 50. T-nya dapat 5 detik ya. Gitu. Yang dicari apa? Ingat, yang dicari itu berapa ketinggian ya, bukan waktu ya. Jadi Y-nya sama dengan Y0 plus V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Langsung kita substitusi ya. Gitu. Jadi Y0-nya adalah tadi berapa tuh? 120 ya. Gitu. 120 ditambah V0-nya adalah 100 dikali setengah, T-nya ya 5 min setengah kali 10, 5 kali 5 kuadrat. Tinggal dihitung ya. 120 ditambah 250 dikurangi
125. Sama dengan 245 meter ya. Gitu. Ya, kalau ada salah-salah hitung tolong koreksi ya. Gitu, tuliskan aja di kolom komentar ya. Sebelumnya kami minta maaf ya karena ini emang langsung one take ya. Gitu. Ya. Gitu karena maklum lah YouTuber pemula ya. Gitu. Nah, bentuk yang ketiga, Kak, di bab parabola ternyata nggak ada sudut elevasi. Kok nggak ada sudut elevasi ya? Padahal identitas parabola itu adalah melengkung seperti parabola ya. Gitu. Nah, ini disebutnya, kakak nyebutnya adalah gerak setengah parabola. Contohnya adalah kalau misalkan di sini ada meja, ya, ini kelereng dibentrik, kelereng nih, ditembakkan gitu ya, kelereng. Nah, dia gerakannya gini kelerengnya. Tuh, gitu ya. Nah, ini seperti setengah parabola gitu ya. Makanya disebutnya gerak setengah parabola ya. Gitu. Nah, di sini itu hanya ada kecepatan komponen X. Jadi ada VOX-nya nih. VOY-nya sama dengan 0. Dan tidak ada sudut elevasi ya. Gitu. Jadi awalnya mendatar kayak gini nih. Ini sebutnya apa? Mirip dong dengan yang tadi sebutnya Y0 atau ketinggian awal. Nah, kalau untuk gerak setengah parabola itu banyak rumus yang sudah jadi. Jadi nikmatin saja deh. Gitu rumus yang udah jadinya ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah mencari waktu ya. Waktu jatuh dari sini sampai tanah. Nah, namanya waktu jatuh ya. Gitu. Jadi waktu jatuhnya T itu sama dengan akar 2Y0 per G. Terus cari apa lagi, Kak? Ya inilah pasti jarak mendatarnya berapa. Nyebutnya apa? Ya X lah sama dengan parabola. Oh, jadi X itu apa, Kak? VO cos alpha, kan nggak ada cos alfanya. VOX sudah ada tuh langsung. Jadi VOX dikali T. Tuh, gitu. Paham? Ya. Nah, terus nyari apa lagi? Biasanya nyari kecepatan ketika jatuh di sini nih. Oh, itu Vx dan Vy, Kak. Betul. Gitu ya. Nah, Vx-nya pasti sama dia itu. Vox. Kan GLB secara sumbu X-nya. Terus V-nya gimana? V-nya adalah VOY min GT. Karena nggak ada cos-nya ya, VOY-nya VOY. Oh, VOY-nya kan bukan 0, Kak. Yap. Jadi VY-nya sama dengan min G kali T. Kok min, Kak? Karena gerakannya ke bawah jatuh itu. Di sini itu gerakan VY-nya ke bawah nih ke sini. Tuh, ini Vx-nya ke sini. Jadi dia pasti negatif karena gerakannya ke bawah searah dengan gravitasi. Gitu. Tuh formula-formula digerak setengah parabola ya. Gitu. Jadi formulanya cuma sedikit nih, jangan dibikin pusing ya. Udah ada formula yang udah jadi, nikmatin saja ya. Gitu. Contoh nih kayak gini. Berapa kecepatan peluru yang ditembakkan helikopter? Oh, helikopternya nembaknya mendatar gini nih. Nih. Namanya tadi apa? VOX. Oh, ternyata ditanya VOX-nya. Tuh, ini apa? Oh, Y0-nya sama dengan 20. X-nya sama dengan 40. Cari apa dulu? Rumus pertama lah, cari waktu, T. Apa rumusnya? Akar 2Y0 per G. Akar 2 dikali 20 per 10. Coret. Akar 4 nih. 2 detik. Terus, kan ada rumus X. VOX dikali T. Gitu. Jadi di sini 40 sama dengan VOX-nya berapa? Cari. T-nya adalah 2. Oh, berarti VOX-nya adalah 40 dibagi 2. Sama dengan 20 meter per second. Ya. Jadi kalau ada gerak mendatar di bab ini pasti gerak setengah parabola. Karena yang dua tadi
dia selalu ada sudut elevasinya ya. Jadi baik parabola murni ataupun parabola dari ketinggian tertentu ya. Tuh, jadi beda ya. Membedakannya nggak mungkin ketuker deh gitu antara tiga ini ya. Gitu. Nah, nih kakak nyebutnya apa? Soal-soal HOTS. Kenapa disebut HOTS? Karena sebenarnya nggak ada alfanya, itu aja ya. Gitu. Terus caranya gimana kak? Ya udah pakai konsep hal yang sama. Ya, pertama tentukan dulu apakah itu gerak parabola murni, tidak dari ketinggian tertentu atau setengah parabola. Kita cek sekarang. Tentukan sudut elevasi meriam yang pelurunya berkecepatan awal. Alhamdulillah masih ada V0-nya. Dapat mengenai sasaran sejauh sasaran. Oh, berarti X-nya nih ya. 1000 meter. Pada ketinggian yang sama. Oh, pada ketinggian yang sama. Berarti ini parabola murni. Kenapa? Karena awalnya dari tanah sampai ke tanah, ketinggiannya sama. Tuh, gitu. Nah, terus cari apa, Kak? Sudut elevasi alfa ya. Pertama, itu kita cari dulu si apa namanya? T-nya ya. Gitu. Kita coba nih ya. Itu nyari T-nya. Yang dipecah rumus apa? Ya, rumus X lah, nggak ada lagi rumus yang lain. X sama dengan V0 cos alfa dikali T. Alfanya nggak ada, T-nya nggak ada. Wah, berhenti dulu, simpen dulu ya. Gitu. Terus gimana? Nah, kita cari. Oh iya, di sini kan ada data nih. Y0-nya 0 ya. Y0 sama dengan 0. Tulis dulu rumus Y0-nya. Gitu. Jadi, Y0 sama dengan V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Wah, mandek lagi kayaknya nih ya. Nah, jangan putus asa, santai saja ya. Kita lihat dulu. 0 sama dengan V0-nya 200, sin alfanya kagak ada, T-nya nggak ada, min langsung ya. 5T kuadrat, setengah kali 10. Pindahin lagi kayak tadi. 5T kuadrat sama dengan 200 dikali sin alfa dikali T. Oh, T-nya bisa diusir dong, Kak. Sip. Jadi T-nya 200 dikali sin alfa per 5. Bisa dicoret nih. 40 ya. 40 dikali sin alfa. Nah, sekarang udah kita ada hubungan nih antara T dan sin alfa. Bisa kita substitusi. Jadi X-nya kita pecah. 1000 sama dengan V0-nya adalah 200 cos alfa kali T-nya 40 dikali sin alfa. Tuh, gitu ya. Jadi di sini 1000 dibagi 200, 5. 5 dibagi 40, 1/8 ya. Jadi 1/8 sama dengan, ini apa nih? Cos alfa dikali sin alfa. Tuh, di sini nih mentok nih. Nah, biasanya nanti dikasih rumus apa namanya? Mengenai trigonometrinya. Jadi, ini dipelajari nanti di kelas 10 akhir ya. Gitu atau kelas 11 awal gitu ya. Nah, di sini ada formulanya nih ya. Formulanya apa? Jadi di sini 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Tuh, gitu. Jadi ini kalau mau dirubah jadi setengah dikali sin 2 alfa sama dengan 1/8 ya. Gitu. Terus setengahnya pindah 1/4 sama dengan sin 2 alfa. Karena 1/4 itu bukan sudut istimewa, maka tulisannya gini aja. 2 alfa sama dengan
arcus sin 1/4. Jadi alfanya adalah arcus sin 1/4 dibagi 2 ya. Atau secara matematis bisa juga ditulis sin -1/4 ya, arcus sin itu ya, dibagi 2. Nah, untuk dapetin alfanya, karena sudutnya lagi-lagi bukan sudut istimewa, jadi harus pakai kalkulator ya. Tuh gitu. Kak, ribet banget gitu ya untuk mencari alfa ini. Kan ditulis tuh di atasnya. Ini termasuk soal hot ya. Jadi lumayan ya kalau nggak ada alfanya. Ada cara lain nggak, Kak? Ada. Caranya gimana dong? Jeng 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 jeng. Lihat nih. Nah, ini tadi si X Max ini. Nih, yang ini nih, yang X Max ini nih, gitu. Jadi rumus itu untuk membantu kita ya, biar nggak terlalu ribet kayak gini ya. Tapi itu hanya berlaku biasanya untuk soal-soal pilihan ganda ya. Kalau esai yang perlu konsep atau perlu cara, biasanya sih nggak boleh ya. Tapi tergantung guru di sekolah deh. Gitu. Kalau pakai cara cepat gimana, Kak? Tinggal tulis cara cepat mah. X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. X-nya udah nongkrong, 1000. V0 kuadrat, 200 kuadrat, 40.000, sorry. Dikali sin 2 alfa per G-nya 10. Coret dulu deh, cicil. Coret dulu deh ribunya. Ini 1 sama dengan 4 dikali sin 2 alfa. Jadi sin 2 alfanya sama dengan 1/4. Sama deh. Tuh dari udah tadi jalan-jalan, sekarang nggak perlu jalan-jalan lagi gitu ya. Langsung sin 2 alfa. Kalau udah sin 2 alfa ya sama aja di sini ya. Pindah ke arah yang sama. Gimana? Udah tahu ya? Nah, di belajar matematika, fisika, kimia ini, ya kita harus tahu bentuk soal ya. Untuk tahu apa? Untuk tahu tingkat kesulitannya sejauh mana. Jadi kita bisa memperkirakan waktu yang akan kita gunakan untuk ujian ya. Gitu. Sehingga efektif istilahnya. Jadi pada waktu mengerjakan gerak parabola dari pengalaman beberapa soal ini, oh ya pokoknya kalau misalkan diketahui V0 dan alfa, konsepnya adalah tinggal rumus, tinggal cari T-nya deh, ya gitu. Sementara kalau nggak ada alfanya seperti ini, oh ya itu mesti kita cari dulu ya, atau kita pakai rumus cepat ya, gitu. Mulai terbayang gerak parabola ini, ya, gitu. Nah contoh, ya, itu yang berikutnya, gitu. Nah ini termasuk apa nih? Wah ini termasuk pasti gerak parabola dengan ketinggian tertentu ya. Kita lihat aja dulu. Jalan selebar 50 meter. Oh, ini nih datanya nih 50 meter ya. Ini apa nih? Pasti X-nya dong. 50 meter. Kecepatan awalnya V0 20 meter per second. Terus apa lagi? Di situ alfanya udah terlihat ya, alfanya ini ya, 37 derajat. Kak, 37 kan nggak ada di tabel, tapi tetap biasanya dia menjadi sudut istimewa juga ya. Nah, sekedar mengingatkan, sin 37 adalah 0,6, cos 37 adalah 0,8. Secara desimal, 3/5, ini 4/5. Kalau perlu, tan 37 adalah 3/4 ya. Jadi tan itu sin dibagi cos. Tuh, gitu aja supaya 5-nya kan dicoret tuh 3/4 gitu ya. Nah, itu pengetahuan dasar mengenai trigonometri. Pertanyaannya, di bawah atau di atas ketinggian semulakah bola mengenai dinding? Oh, maksudnya ketika bola ini ditembakkan, jatuhnya itu di sini, atau di sini. Gitu doang, ya. Gitu. Jadi ini ada Y0-nya ya. Oh. Jadi caranya gimana, Kak? Nah, di sini kita nggak bisa pakai titik tertinggi.
Bisa juga, nggak bisa titik terjauh ya, karena kita kan nggak tahu jatuhnya di mana. Jadi, karena ada data X, berarti kita pakai nih data X-nya untuk mencari apa? Lagi-lagi pasti nyari waktu. Udah, gitu. Jadi X-nya kita pecah. X sama dengan apa tadi? V0 cos alfa dikali T. Ya, gitu. Di sini X-nya adalah 50, V0-nya adalah 20, cos 37 udah nongkrong nih 4/5 dikali T. Ya, gitu. Kita coret di sini 20 dengan 5. Lumayan 4. 4 kali 4, 16. Ya, itu jadi 50 sama dengan 4 dikali T. Jadi T-nya 50 dibagi 4 ya. Kalau kakak senang desimal ya. 25/2 detik. Maksudnya pecahan ya, biar bisa dicoret. Gitu. Yang ditanya apa, Kak? Y-nya dibandingin dengan Y0. Ini ingat, dibandingin doang ya, dengan Y0 ya. Jadi tulis aja formulanya. Y sama dengan Y0 plus V0 sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Y-nya Y0-nya Y0 karena kita membandingkan doang. Ditambah V0-nya adalah 20, sin daripada 37 adalah 3/5. T-nya berapa, Kak? Ya ini. 25/2 ya. Min 5 dikali T kuadrat. 25/2 dikuadratin. Jadi sini Y0 plus. Coret aja ini 10 dengan 20, 2. 2 dikali 25, 150 min 25 kuadrat adalah 625. 625 dikali 5 ya. 5 dikali 625 dibagi 2 ya, kita. Nah, jadi di sini Y0 ditambah 150 dikurangi berapa nih ya? 1562,5 ya. 1562,5. Yang jelas ini pasti negatif. Oh, pasti negatif. Berarti apa? Y-nya dengan Y0-nya lebih tinggi Y0-nya ya, karena ini negatif nih pasti. Oh, berarti Y lebih kecil dari Y0, karena Y0 dikurangin sesuatu kan. Karena Y lebih kecil dari Y0, artinya jatuhnya di bawah ketinggian awal. Ketinggian awal. Tuh, begitu ya. Gitu. Itulah sekilas mengenai gerak parabola ya, fisika kelas 1 SMA. Mudah-mudahan video ini dapat membantu dan mencerahkan pengetahuan kalian mengenai fisika. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih sudah menonton ya. Sampai ketemu di video berikutnya.